Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang indah ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di Yesaya ini mengatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kalau ingat firman di dalam Yesaya ini, saya teringat kembali pada waktu masa kecil, di mana saya waktu masih kecil, saya sering main di lantai, saudaraku. Ibu saya sedang yaitu menyungket, membuat sulaman, saudaraku. Saya sering duduk di bawah dekat kaki ibu saya. Waktu ibu saya dengan telatennya, dengan tekunnya, dia itu membuat sungketan itu. Saya melihat dari bawah, saudara. Saya melihat dari bawah. Apa yang diperbuat oleh ibu saya? Kok dari bawah saya lihat ke atas? Waktu dia menusukkan jarumnya, kok dilihat dari bawah itu kelihatan, yaitu serabut-serabut yang semrawut, nggak karu-karuan. Saat itu saya bertanya, Ibu, buat apa sih kok seperti itu? Kok awut-awutan? Nggak teratur. Banyak benang-benang yang menjulur ke bawah. Saya tanya seperti itu. Waktu itu ibu saya mengatakan, sudah, itu urusan ibu. Kamu teruskan mainnya. Nanti kalau ibu sudah selesai menyulam, ini nanti akan saya beritahu. Akan aku perlihatkan kepada kamu. Nanti kamu duduk di pangkuan ibu. Waktu itu, ibu saya berkata seperti itu. Saudaraku yang terkasih, setelah beberapa lama, ibu saya memanggil, sini, duduk di pangkuan ibu. Dia memperlihatkan hasil sulaman, sungketan itu. Saya melihat, loh, kok indah banget ya. Tidak seperti saya waktu di bawah melihat ke atas. Itu kelihatan amburadul, awut-awutan, nggak teratur. Tetapi waktu saya di pangkuan ibu saya melihat suatu sulaman, sungketan yang indah. Di situ ada bunga-bunga, ada gambar gunung, ada matahari. Ibu saya mengatakan, ibu hanya mengikuti gambar yang sudah ada di kain ini. Ibu saya mengatakan seperti itu. Memang dari bawah kelihatan gak teratur. Tetapi kalau dilihat dari atas, inilah hasilnya. Saudara, apa yang kita ambil makna dari sepenggal kisah saya ini? Seperti firman Tuhan di Yesaya 49 tadi, Tuhan sudah melukiskan
kehidupan kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan melihat ke atas, melihat keadaan dunia ini dengan doa-doa, Tuhan keadaan ini kok tidak menentu. Tuhan gimana masa depan saya? Tuhan gimana karir saya? Semua mengeluh-mengeluh. Sebab melihat, seperti melihat, yaitu sulaman atau songketan tadi, kita itu hanya dari bawah saja. Tetapi kalau kita merenungkan firman Tuhan di Yesaya ini, dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudaraku, di sini kita dikuatkan iman kepercayaan kita bahwa segala sesuatu kehidupan kita sudah dituliskan oleh Tuhan. Maka dari itu, saudaraku, kalau berbicara cerita saya tadi, mungkin Tuhan bisa berkata kepada saudara, kepada kita semuanya, anakku, biarlah aku mengerjakan apa yang menjadi pekerjaanku di dunia. Kamu berbuatlah apa yang menurut kehendakku. Mungkin Tuhan berbicara seperti itu. Nanti tiba waktunya, kalau ajal kita, Tuhan menjemput kita, Tuhan akan membawa kita, akan ditempatkan di pangkuan Tuhan untuk melihat bahwa kasih Tuhan, Tuhan menyediakan yang sungguh luar biasa, bahwa hidup kita sudah disulam oleh Tuhan, sudah dilukiskan Tuhan dengan sempurna. Maka dari itu, saudaraku, jangan kita di dalam dunia ini mengeluh, dan mengeluh. Tetapi lihat bahwa Tuhan sedang merenda kehidupan kita. Kalau kita meresapi ujian, tangan Tuhan sedang merenda. Harus kita resapi. Tuhan membentuk kita. Tuhan sudah menetapkan kehidupan kita. Mari kita ulangi sekali lagi firman Tuhan ini. Sungguh luar biasa. Yesaya 49 ini. Lihat. Di sini dikatakan lihat. Mari kita melihat bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita itu sungguh luar biasa. Kita sering sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah memandang kebaikan, kemurahan, kasih Tuhan. Tetapi kita sering memandang itu hanya permasalahan-permasalahan saja. Saudaraku, saya sering berbicara kepada teman-teman. Kita di dalam kehidupan ini, jangan hanya memandang hanya dari sebelah dari mata uang itu. Mata uang, koin itu, yang satu ada tulisan, yang satu ada gambar. Jangan kita hanya memandang yang sebelah, tetapi juga harus memandang sebaliknya. Mungkin saat ini kita mengalami suatu keterpurukan. Kita harus tetap bersyukur bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kita semuanya. Saudaraku, mari kita mengimani di dalam perjalanan hidup kita yang sulit ini, yang tidak menentu keadaan dunia ini, kita tetap berpegang dengan firman ini
di mana dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Sungguh luar biasa, saudaraku. Kita orang-orang yang sangat beruntung. Sebab kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi karena kasih Tuhan, kita diangkat, dinaikkan derajat kita, kehidupan kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Supaya kehidupan kita yang dahulu penuh dosa, Tuhan akan menghapuskan dan Tuhan akan melukiskan kehidupan kita yang lebih luar biasa. Saudaraku, enak kan kalau kita mau menuruti firman Tuhan? Jadi kita nggak usah khawatir dengan kehidupan kita, bahwa Tuhan sudah melukiskan kehidupan kita di telapak tangannya. Maka dari itu, mari kita berserah pada Tuhan. Itulah kerinduan kita semuanya. Tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Walaupun keadaan saat ini penuh ketidakmenentuan, semrawut, tidak teratur. Tetapi kalau kita sudah dipanggil Tuhan kembali, kita akan melihat, oh dulu ternyata aku merasakan di dalam kesesakan, di dalam lembah kekelaman, ternyata Tuhan mempunyai maksud yang sungguh luar biasa. Bagaimana saudara? Mari kita tanggapi firman Tuhan bahwa hidup kita sudah dilukiskan Tuhan di telapak tangannya. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.